Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengakui nikmat Allah dengan memastikan di dalam hati kita tidak ada perasaan kecuali yakin bahwa setiap nikmat berasal dari Allah, bukan dari kepintaran diri kita, bukan dari kehebatan diri kita. Lalu menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam urusan ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam kepada beliau, karena Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu keponakan Rasulullah sekaligus menantu beliau, itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Babu Madinatil Ilmi, yaitu pintunya kota ilmu. Nah, kota ilmunya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis yang artinya, aku ini sumber atau aku ini kota atau pusatnya ilmu. Rasulullah berkata atau bersabda seperti itu, wa aliyun babuha, sedangkan Ali inilah pintunya. Artinya Imam Ali bin Abi Thalib memiliki keistimewaan. Jadi apa yang diungkapkan atau diucapkan oleh beliau bisa dijadikan pedoman. Salah satu ucapan Ali bin Abi Thalib adalah an-nasu a'da'u ma jahilu, yang artinya manusia itu, an-nas manusia, a'da itu musuh, ma jahilu sesuatu yang belum diketahuinya. Jadi manusia itu kalau belum mengenal sesuatu, dia biasa saja sikapnya, bahkan terkadang nggak suka. Kalau udah kenal, tiba ini ya, kata. Nah, jadi begitu juga dalam urusan bersikap atau menyambut seseorang atau sesuatu, itu tergantung bagaimana kita mengetahui sesuatu atau seseorang yang akan kita sambut. Contohlah, sekarang ini 2023, tahun depan ada pemilihan umum, itu jauh-jauh hari sudah ada banner-banner, orang sudah ada panitiaannya, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk menyambut hal itu, karena bagi orang-orang itu penting, akhirnya penyambutannya juga sangat hebat. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita yang akan insya Allah dengan izin Allah semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri atau menyambut? Atau jangan-jangan tidak ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita untuk menyambutnya? Nah, ini tergantung sejauh mana kita mengerti dan mengenal apa yang akan kita sambut, bagaimana dan dengan apa. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan ke-9,
di kalender Hijriah. Nih, hafal nggih kalender Hijriah nggih? Bulannya apa saja? Kalau Januari sampai Desember insya Allah hafal. Nah, kalau kalender umat Islam ya apa? Muharram, Safar, halo Pak Bu, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini harus hafal. Harus hafal kalender umat Islam. Kemudian Ramadan ini juga merupakan satu-satunya bulan, nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Tadi saya sudah membahas atau menyebutkan 12 bulan Hijriyah. Itu di dalam Al-Quran tidak ada yang disebut nama-nama itu kecuali bulan Ramadan. Ini sudah cukup bagi kita, berarti bulan ini ada apa ya dengan bulan ini kok istimewa sekali sehingga disebut oleh Allah dalam Al-Quran secara jelas nama bulan ini. Ada di surat Al-Baqarah 158. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan. Langsung nama bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tidak hanya disebut namanya, tapi disebut secara rinci dan jelas tentang bulan ini. Bulan apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah cukup bagi kita kemuliaan bulan ini karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, sering kita dengar ada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Lalu ada yang bertanya-tanya, loh katanya diturunkan di Lailatul Qadar. Kok ini 17 Ramadan? Yang betul mana? Katanya Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, perlu kita ketahui, diturunkannya Al-Quran itu ada 2 tahap. Pertama diturunkan secara utuh keseluruhan, baru setelah itu diturunkan berangsur-angsur sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Nah, yang pertama kali diturunkan, tahap pertama, itulah di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Itu diturunkannya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ada tempat di langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Ini merupakan hal gaib. Dalam ilmu akidah disebut as-sam'iyat, sesuatu yang kita dengar dari wahyu, dari riwayat-riwayat hadis. Akan tapi kita tidak tahu di mana, bagaimana bentuknya. Yang wajib bagi kita adalah mengimani bahwa tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke ilas sama'id dunya fi Baitul Izzah. Tempat di langit dunia, langit lapis yang terdekat, nah itu di Lailatul Qadar. Baru setelah itu diturunkan berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Pertama kali wahyu pertama 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu kapan? 17 Ramadan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira pada usianya 40 tahun. Kemudian perlu kita kenal juga arti Ramadan itu apa sih? Kadang kita kan penasaran. Masjid An-Nur artinya apa? Cahaya. Terus karena nama itu pasti ada arti dan ada makna, ada tujuan. Jalan Empu Nala pasti untuk mengenang seseorang yang berjasa. Namanya siapa? Empu Nala. Nah, Ramadan itu berasal dari kata Ramdun. Ar-Ramdu atau Ar-Ramdau. Arti Ar-Ramdu itu syiddatul harri, panas yang sangat. Kalau Ar-Ramdau itu lebih khusus, yaitu syiddatu harri syamsi. Artinya adalah terik matahari yang sangat panas. Ini arti Ramadan berarti panas yang sangat. Nah, dinamakan demikian, di bulan Ramadan ada ibadah puasa, disebut puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Kok mboten puasa apa ngoten namanya? Kenapa disamakan dengan nama bulannya? Nah, summiya Ramadan li'annahu yarmidud dzunub ay yahriquha. Nah, dalam kitab tafsir Sofatu Tafasir disebutkan seperti itu. Kenapa dinamakan ibadah puasa Ramadan ini sebagai Ramadan? Karena yarmidud dzunub. Arti Ramadan wong napa? Yang panas. Kebiasaan sesuatu yang panas itu bisa membakar.
Terus nih. Nah, puasa Ramadan itu yarmidud dunu. Yarmidu niku Ramadan. Yarmidu itu yahriqu. Yahriq itu membakar. Apa yang dibakar? Adzunub, dosa-dosa. Nah, kalau kita bakar sesuatu kan hilang. Kayu kita bakar jadi abu. Kertas kita bakar jadi abu, tertiup angin hilang. Nah, puasa Ramadan itu yarmidud dunu. Menghapuskan dosa-dosa, membakar dosa-dosa. Nah, kalau kita tahu subhanallah ini hebat sekali, maka penyambutan kita juga harus hebat. Wah, aku saiki akeh dosa. Ya Allah, ya ini ya Allah. Kesempatan ya Allah, balighna Ramadan. Buatlah kami ini sampai ke bulan Ramadan. Nah, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sekali riwayat menjelaskan tentang bulan Ramadan. Tapi saya izin untuk membacakan satu riwayat ini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwal yaumin min Ramadan." Nah, pada hari pertama di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu khutbah. Khatabana artinya berkhutbah kepada kami, berpidato kepada kami. Faqala, beliau bersabda, "Ayyuhan nas, atakum Ramadan syahru barakah." Pertama kali Rasulullah menyebutkan, "Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan." Nah, dulu pernah kami sebutkan keberkahan itu ada keberkahan waktu, keberkahan tempat, dan keberkahan sesuatu. Nah, ini keberkahan waktu berarti. Artinya di luar Ramadan tidak dapat mendapatkan sesuatu yang dapat didapatkan di bulan Ramadan karena berbeda nilainya. Salah satu yang paling terkenal yang kita ketahui adalah Lailatul Qadar. Tidak bisa kita malam biasa terus mengharap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tidak. Ini keberkahan, kita lanjutkan. Yaghsyakumullahu fayunzilur rahmah. Allah menaungimu, meliputimu, menurunkan rahmatnya pada bulan Ramadan. Wa yahuttul khotoya. Nah, ini yang berkaitan dengan arti bahasa Ramadan tadi, membakar dosa-dosa. Di sini Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan yahuttul khotoya, menghapuskan dosa-dosa. Wa yastajibud du'a, dan juga mengabulkan doa. Nah, ini kesempatan emas. Ini terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan ketika mencari Lailatul Qadar, disunnahkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, maafkanlah aku ya Allah. Nah, ini secara tersirat kita juga diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan setiap malam doa seperti itu, tapi kita sendiri masih bermusuhan sama sesama, masih ada dendam dengan orang lain, masih ada gerundel-gerundel dalam hati, ini mboten angsal. Ya napa nyuwun dimaafkan Gusti Allah, kita sendiri enggak pandai memaafkan kesalahan orang lain atau mau meminta maaf, mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Nah, dari jauh-jauh hari, jangan menunggu 10 malam terakhir, dari sekarang kalau ada hal-hal seperti itu diselesaikan. Kemudian Rasulullah meneruskan, wa yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Allah ketika bulan Ramadan memperhatikan kamu dalam urusan apa? Tanafusikum, ila tanafusikum. Tanafus itu persaingan. Nah, kalau dalam kehidupan biasa sehari-hari kita memang bersaing dalam kebaikan. Di bulan Ramadan lebih diperhatikan lagi sama Allah. Sejauh mana kita bersaing dalam kebaikan, baik bersaing dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri di masa lalu. Oh, tahun wingi aku gak khatam Al-Quran, ngajiku gak khatam selama Ramadan. Ramadan kali ini aku harus khatam. Nah, ini kita bersaing dengan diri kita di masa lalu, di Ramadan tahun kemarin. Tahun wingi aku sedekah aku mek 100.000. Wis Ramadan tahun ini aku 200.000. Nah, itu bersaing. Allah memperhatikan itu. Maka Rasulullah memerintahkan kita, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tampakkanlah dan tunjukkanlah kepada Allah kebaikan dari dirimu. Kalau dari tadi di awal khutbah Rasulullah kan informasi nggih, Ramadan itu gini, nanti Allah itu gini. Di sebelum menutup khutbahnya memerintahkan kita semua, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkan kepada Allah kebaikan yang muncul dari dirimu. Nah, maka kita dari sekarang membiasakan.
Biar nanti ketika Ramadan sudah terbiasa, ngoten nggih. Terus terakhir, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Niki asmane Pak Rahmat ya, rahmatullah. Fa inna syaqiyya, sesungguhnya seseorang yang sengsara. Syaqi itu sengsara. Ashqa di surat Al-A'la sering kita dengar, wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa dari kalimat syaqi, orang yang sengsara. Orang yang sengsara, nestapa, merugi adalah seseorang yang sampai di bulan Ramadan hurima rahmatullah, terhalang dari rahmat Allah. Nggih mboten enten peningkatan alas, tambah maksiat, tambah aras-arasan, poso nggih mboten, sedekah nggih medhit, maringi tiang buka poso nggih mboten. Nah ini orang yang terhalang dari rahmat Allah. Nah, salah satu di antara aktivitas Rasulullah ketika Ramadan adalah mudharasatul Quran ma'a Jibril, yaitu tadarus Quran bersama malaikat Jibril. Ngoten. Atau di samping kita ngaji Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Ini urusannya dengan Allah, kita baik kepada sesama dalam sosial juga harus baik, seimbang. Itulah hakikat dari orang soleh dan solehah. Nggih. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, niku wau ingkang saged kula sampaikan secuil dan sedikit tentang Ramadan dan keutamaannya. Semoga Allah memberi kita usia sampai di bulan Ramadan dan tidak terhalang dari rahmat Allah selama bulan Ramadan, sehingga kita dapat meningkatkan kebaikan kita dan meningkatkan persaingan kita dalam urusan akhirat. Hada wa'alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.